Kerusakan lingkungan merupakan suatu proses di mana lingkungan alami terancam. Berkurangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas lingkungan, baik kualitas maupun kuantitas. Proses ini dapat sepenuhnya alami atau dapat dipercepat atau bahkan disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Kurangnya pemahaman kita dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seringkali membuat kita tidak memperdulikan sekitar kita. Tidak hanya kepada sesama, tetapi juga terhadap lingkungan. Saat ini Indonesia tengah mengalami permasalahan serius berkaitan dengan kualitas air, khususnya sungai. Salah satu pencemaran air yang pernah terjadi yaitu di Kampung Batik, Laweyan, Solo terdapat 42 pelaku industri batik yang membuang limbah secara langsung ke Sungai Jenes tanpa diolah terlebih dahulu. Kegiatan tersebut tentu melanggar beberapa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain melanggar undang-undang, kegiatan tersebut juga merugikan lingkungan sekitar, seperti banyaknya ikan yang mati, air sungai tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, hingga beberapa warga terkena penyakit kulit. Bahkan dampak tersebut akan berpengaruh ke masa depan. Mereka yang di masa depan akan kekurangan air bersih. Mereka tidak dapat tumbuh secara optimal. Badannya kurus, kering, bahkan ada beberapa organ tubuh yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Tidak hanya berdampak terhadap makhluk hidup, buruknya kualitas air juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kondisi kesehatan, mengurangi produksi pangan, dan memperburuk kemiskinan negara. Permasalahan sampah terjadi karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat juga bertambah banyak. Hal ini terjadi karena peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangannya. Hal ini juga menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan hidup. Sebut saja lingkungan kita menjadi kotor, jorok, bau, dan lain-lain. Contoh lebih lanjutnya adalah gejala keracunan dan merebaknya berbagai penyakit. Berikut ini beberapa langkah untuk menanggulangi sampah di Indonesia. Yang pertama, pembuatan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) untuk pengelolaan sampah. Yang kedua, penerapan prinsip 4R, replace, reduce, reuse, dan recycle. Dan yang ketiga, penempatan bak sampah yang terpisah antara organik dan anorganik sehingga mempermudah pengelolaan. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan. Selain itu, kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh kelompok profesional atau penyelundup yang dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada area hutan tropis merupakan salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap emisi gas rumah kaca. Faktor-faktor kerusakan hutan antara lain 1. Penebangan liar, 2. Kebakaran hutan, ketiga alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit, dan yang keempat pembuangan sampah industri. Dampak akibat kerusakan hutan bagi generasi muda dan juga bagi bangsa dan negara yaitu menurunnya kualitas oksigen, penyebab banjir besar, penyebab tanah longsor, terganggunya siklus air, dan bencana kekeringan. Kerusakan ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang memiliki kekayaan alam beragam karena merupakan pertemuan antara wilayah darat dan wilayah laut. Berbagai jenis makhluk hidup dapat ditemukan di pantai. Di daerah pantai, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup, terdapat juga hutan bakau, terumbu karang, dan tentu saja pasir pantai. Hutan bakau menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan darat. Selain itu, manfaat hutan bakau juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman dan mencegah bencana alam. Akibat ketidakpahaman masyarakat, hutan bakau saat ini banyak mengalami kerusakan yang mengakibatkan abrasi dan lain sebagainya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Sehingga, jika keberadaannya yang dirusak akan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal biota laut yang ada. Selanjutnya adalah pasir pantai. Pasir pantai berguna untuk menjadi bahan baku pembuatan bangunan. Namun, jika pengerukan atau penambangan pasir pantai secara berlebihan
akan mengakibatkan kerusakan alam ekosistem dan hilangnya mata air. Keterkaitan dalam Pancasila. Sila pertama tergantung nilai religius antara lain 1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua tergantung nilai-nilai peri kemanusiaan, yaitu 1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban. 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan Tuhan. 3. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Sila ketiga tergantung nilai persatuan bangsa, yaitu 1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa. 2. Pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan, cinta tanah air. Sila keempat tergantung nilai-nilai kerakyatan, yaitu 1. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan. 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama. 4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sila kelima tergantung nilai-nilai keadilan sosial, yaitu 1. Perlakuan yang adil di segala bidang. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Cita-cita adil dan makmur dan kemajuan pembangunan. Jadi, masalah lingkungan berpengaruh pada tergerusnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna menyimbangi masalah lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikaitkan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila. Sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari sila pertama hingga sila kelima.